Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 47 ayat yang ke-13 sampai 14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan untuk berdiam. Hanya Tuhan yang dapat melepaskan dan menyelamatkan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang penyelamatan, kita harus mengakui sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan saja. Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan dan melepaskan manusia. Kalau manusia hanya dapat menolong secara material, tenaga, ide, waktu, tetapi Tuhan dapat menyelamatkan dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nats ini kita melihat bagaimana Yesaya mengingatkan bangsa itu bahwa mereka tidak dapat dilepaskan oleh manusia, walaupun mereka banyak nasihat yang telah mereka terima. Dari siapa? Dari orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang terjadi atasmu. Saya jadi ingat hal ini hampir sama dengan orang yang suka tanya rasi bintang. Bintangnya apa yang akan terjadi, keadaan kita bagaimana di masa yang depan. Di awal tahun 2010, seorang ahli melihat ahli nujum, Mama Lawrence, pernah ditanyakan apa yang akan terjadi di tahun 2020. Dia hanya bilang gelap. Ya benar, gelap, karena beliau tidak sampai ke tahun 2020 sudah meninggal. Ya artinya manusia hanya bisa meraba-raba, melihat-lihat, mereka-reka, tetapi tidak dapat memastikan segala sesuatu tersebut. Hanya Tuhan yang dapat memastikan, hanya Tuhan yang dapat melepaskan. Kebiasaan manusia memang lebih percaya kepada orang lain, apalagi kalau dikatakan orang pintar yang punya kemampuan lebih, yang mempunyai indigo atau kemampuan indera keenam. Mereka pun terbatas ibu bapak. Hanya Tuhan yang memiliki segala-galanya, yang dapat dan sanggup melakukan segala-galanya. Sudah seharusnya kita terus belajar dari Tuhan, belajar dari pengalaman bahwa manusia tidak dapat melepaskan. Sebagaimana dikatakan kepada orang Israel, orang-orang tadi yang saya sebutkan tadi, sesungguhnya mereka sebagai jerami yang akan dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan, bukan api untuk berdiam, tapi membakar habis, membakar hangus mereka. Ini pesan Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda. Karena itu ibu bapak saudara, pesan ini juga kepada kita, bahwa hanya Tuhan yang dapat melepaskan kita, melepaskan nyawa kita. Terlebih lagi pada hari penghukuman yang akan datang, Tuhanlah yang telah menentukan apakah nanti kita layak untuk masuk surga atau malah digeser untuk menerima hukuman di api yang menyala-nyala yang tidak pernah berhenti itu. Karena itu, selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita belajar untuk terus
hidup di dalam Tuhan. Dan Erlangga, seorang penulis, berkata kejujuran akan menyelamatkan banyak orang, sementara kebohongan hanya menjanjikan keselamatan atas dirinya sendiri. Sebagaimana ahli-ahli nujum tersebut itu hanya menyampaikan apa yang mereka ketahui. Bagi saya, satu-satunya harapan keselamatan manusia terletak pada pengajaran. Mari kita terima pengajaran menurut George Bernard Shaw, seorang penulis. Mari kita terus belajar dari pengajaran Alkitab, pengajaran para hamba Tuhan, agar kita tetap di jalan yang benar. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam pengajaran Alkitab, yang terus bertumbuh di dalam pengajaran hamba-hamba Tuhan, sehingga jalan kami tetap pada jalan yang benar dan tepat, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan pengajaran firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini, kami andalkan Engkau, kami taruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.